Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alivia Salma Waida dengan NIM 7211419085 dari Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keamanan informasi. Ada pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, ada tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ini dilakukan dengan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ada ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau yang biasa disebut dengan ISM adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Nah, bisa dilihat dari bagian pada slide ini, ada manajemen risiko dan kepatuhan terhadap tolak ukur. Manajemen risiko ini adalah untuk mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi risiko, lalu digunakan perusahaan untuk menentukan kebijakan keamanan informasi yang nantinya akan mengimplementasikan pengendalian. Kemudian, kepatuhan terhadap tolak ukur. Nah, tolak ukur ini sendiri adalah keamanan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi, sebagai standar dari keamanan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini tujuannya untuk menentukan kebijakan keamanan informasi yang nantinya mengimplementasikan informasi oleh perusahaan. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah ancaman. Ancaman ini dibagi menjadi 2, yaitu ancaman internal dan eksternal. Lalu ada juga tindakan kecelakaan dan disengaja. Lalu ada juga jenis ancaman. Nah, ancaman-ancaman ini tidak hanya virus komputer, tapi ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada malicious software atau malware, yang terdiri atas program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Lalu selain itu ada virus. Ini adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Selanjutnya ada worm atau cacing yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Lalu ada juga Trojan horse atau kuda Troya yang tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, tapi si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Nah, pada saat perangkat tersebut digunakan, perangkat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Lalu ada juga adware yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Lalu yang terakhir ada spyware yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Nah, dari beragam jenis malware ini, adware dan spyware merupakan yang terkini. Selanjutnya ada risiko. Risiko keamanan informasi atau information security risks didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman-ancaman informasi.
Nah, di sini juga ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Yang ketiga, penggunaan yang tidak terotorisasi. Dan terakhir, modifikasi yang tidak terotorisasi. Nah, di sini kita juga akan membahas sedikit tentang praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama, memasang dan memelihara firewall, lalu memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikumpulkan, mempergunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu, memantau akses data dengan ID unik, memberikan ID unik kepada orang-orang yang memiliki kemudahan mengakses data, tidak mengirimkan kata sandi default yang disediakan oleh vendor, dan yang terakhir secara teratur menguji sistem keamanan. Nah, ada juga manajemen risiko. Manajemen risiko diidentifikasi sebagai satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Nah, pendefinisian risiko ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan. Kemudian, setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Nah, isi dari laporan ini sebaiknya mencakup informasi yang mengenai tiap-tiap risiko. Yang pertama ada deskripsi risiko, sumber risiko, tingginya tingkat risiko, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, para pemilik risiko tersebut, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, dan yang terakhir, apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Nah, perusahaan dapat menerapkan kebijakannya dengan mengikuti keamanan yang bertahap. Nah, ini dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu inisiasi proyek. Fase kedua penyusunan kebijakan. Fase ketiga konsultasi dan persetujuan. Fase keempat kesadaran dan edukasi. Dan fase terakhir adalah menyebarluaskan kebijakan. Tujuan pengembangan kebijakan terpisah itu sendiri adalah untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klarifikasi informasi, pelaksanaan kelangsungan usaha, dan yang terakhir adalah akuntabilitas manajemen. Pembahasan selanjutnya adalah pengendalian. Karena ada resiko, maka ada pengendalian resiko yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan sebagai penentuan kebijakan perusahaan. Nah, pengendalian atau kontrol itu sendiri adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Nah, di sini terdapat beberapa jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian teknis yang terdiri dari pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Lalu ada juga pengendalian formal dan pengendalian informal. Untuk pembahasan terakhir adalah rencana. Rencana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama rencana darurat, lalu ada rencana cadangan, dan yang terakhir adalah rencana catatan penting. Rencana ini penting untuk disusun agar perusahaan dapat melakukan pengendalian sesuai dengan resiko yang dihadapi. Cukup sekian pembahasan saya tentang keamanan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.